Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pada pagi ini akan terambil dari Yohanes pasal 7 ayat 45 sampai 52 dengan judul perikop Yesus dibela oleh Nikodemus. Demikian firman Tuhan. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Saudara yang terkasih, dalam perikop yang sudah kita baca, ini diceritakan bahwa imam-imam kepala dan orang-orang Farisi berkomplot secara rahasia. Mereka mengeluarkan perintah penangkapan untuk Yesus dan menyuruh penjaga-penjaga untuk melakukannya. Mereka duduk di ruang majelis menunggu Yesus dibawa kepada mereka sebagai tahanan. Tetapi ternyata para penjaga kembali tanpa membawa Yesus dan kemudian mereka mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar seorang manusia berkata seperti Yesus. Nah, artinya saat para penjaga bertemu dengan Yesus dan kemudian mengikutinya, mereka menjadi sadar bahwa tidak ada orang lain yang memiliki hikmat, kuasa, dan karunia seperti yang Yesus miliki. Mereka yang seharusnya datang dengan tujuan untuk menangkap Yesus justru menyadari kebenaran Allah melalui ajaran Yesus. Nah, kesaksian ini tentu saja tidak bisa diterima oleh imam kepala dan orang Farisi yang justru terus menanamkan prasangka-prasangka buruk terhadap Yesus kepada para penjaga-penjaga itu. Nah, kemudian selanjutnya keberatan mengenai penangkapan Yesus disampaikan oleh Nikodemus yang merupakan salah satu anggota pemimpin agama Yahudi. Ia merupakan seseorang yang telah mengikuti pengajaran Yesus dan percaya pada kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Dengan bijaksana dia membantah keputusan penangkapan Yesus berdasarkan peraturan yang ada dalam hukum mereka sendiri, yaitu seseorang harus dihakimi bukan berdasarkan apa yang dikatakan orang tentang mereka, tetapi berdasarkan apa yang mereka perbuat. Nah, artinya Nikodemus sedang menyampaikan bahwa seharusnya Yesus diminta dulu untuk datang, kemudian memberikan penjelasan tentang dirinya dan ajarannya. Nah, Mahkamah Agama pun harusnya mendengarkan penjelasan Yesus dulu tanpa memihak dan berprasangka. Nah, ketika mendengar pernyataan ini, mereka tidak dapat menyanggahnya, sehingga mereka menjadi tersinggung dan malah mencela Nikodemus. Nah, saudara, dalam cerita ini kita dapat melihat respon yang berbeda dari para penjaga, Nikodemus, ahli Taurat, dan orang Farisi. Perjumpaan dengan Yesus membuat para penjaga dan Nikodemus disadarkan tentang kebenaran Allah. Berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak dapat melihat kebenaran, terus-menerus mereka rekakan yang jahat dan berusaha memfitnah Yesus. Saudara, apa yang dialami oleh para penjaga dan Nikodemus seharusnya juga kita alami sebagai orang percaya. Perjumpaan kita dengan Yesus selama ini seharusnya membuat kita mengalami perubahan hidup. Jika sebelumnya kita termasuk orang yang sulit menyatakan kebenaran, maka setelah berjumpa dengan Yesus seharusnya kita mengalami perubahan. Saudara, marilah kita terus-menerus mengoreksi diri kita dan meminta Allah terus-menerus mengubahkan kehidupan kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah perjumpaan saudara dengan Yesus selama ini sudah mengubahkan kehidupan saudara? Jika belum, maka marilah mengoreksi batin saudara dan mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah menjumpai saudara secara pribadi
dan kemudian mengubahkan kehidupan saudara. Dan mari berdoa agar Allah menganugerahkan kekuatan bagi saudara untuk setia melakukan kebenarannya setiap hari. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kasih Tuhan pada kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan jika pagi ini kami bisa memulai kembali hari kami, dan kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa perjumpaan kami dengan Engkau seharusnya mengubahkan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami mengeraskan hati dan kami masih hidup dalam cara-cara hidup kami yang lama. Ya Tuhan, kiranya anugerah-Mu turun ke atas kami, anugerah-Mu melingkupi kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, sehingga setiap hari kami terus dapat diperbaharui di dalam Tuhan. Kehidupan kami diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Kiranya Tuhan juga akan tetap menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.